Atau memang ada kekhawatiran bahwa kehadiran Gibran malah bakal menambah hujatan publik menjadi-jadi dan dinasti politik makin jadi nyata di mata publik? Halo guys, kita bersama lagi membahas dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Siang ini Presiden Jokowi mengundang 3 capres, Anies, Ganjar, dan Prabowo, makan siang bersama di Istana Merdeka. Dalam kondisi normal, seandainya Gibran tidak jadi cawapres Prabowo, seandainya MK tidak menggolkan putusan yang menyebabkan Gibran bisa ikut Pilpres, kita akan memuji langkah Pak Jokowi ini ya. Karena langkah ini bisa dilihat sebagai sebuah upaya memberikan contoh yang baik agar tidak ada perpecahan di masyarakat karena beda pilihan di Pilpres 2024. Itu seandainya. Tapi kenyataannya kan beda. Dengan bantuan sang paman di MK, akhirnya Gibran pun bisa jadi cawapres. Dan kita pun bisa membaca berita di media soal bagaimana peran Jokowi di sana. Misalnya di detik.com yang merilis laporan khusus berjudul Cah Kongsi Jokowi Megawati. Ini saya kutip ya, cerita dari seorang narasumber yang dimuat dalam artikel tersebut. Katanya, sudah 3 bulan ini Bu Iriana lebih banyak di Solo karena ngotot minta Pak Jokowi menelpon Anwar Usman untuk memutuskan lolosnya Gibran. Sudah minta lewat adik iparnya Idayati nggak digubris. Akhirnya Pak Jokowi menelpon Anwar Usman dan terjadilah yang kemarin itu. Maksudnya putusan MK itu ya. Lengkapnya silakan baca ya di detik.com. Bahwa putusan MK sudah menjadi karpet merah agar seorang putra presiden yang sedang menjabat bisa jadi cawapres. Ini sudah masuk dalam rekaman sejarah Indonesia. Media kita hampir tiap hari memberitakannya. Media asing juga turut memberitakannya. Ini mencoreng nama Indonesia ya, memalukan negara kita yang harusnya merupakan sebuah negara demokrasi. Tapi sekarang malah jadi dikenal dunia karena adanya dinasti politik. Kembali ke acara makan siang Presiden Jokowi dengan ketiga capres hari ini ya. Seandainya tidak ada putusan MK, seandainya Gibran tidak jadi cawapres, mungkin Presiden Jokowi akan menuai pujian ya. Namun yang dituai justru kecurigaan. Saya kira publik justru akan mempertanyakan isu apa nih yang sebenarnya mau diredam oleh Pak Jokowi. Apakah ini sebuah upaya untuk meredam hujatan publik terhadap dinasti politik, nepotisme, dan atau permintaan 3 periode yang sudah diungkap oleh PDIP? Apakah ini upaya agar Gibran tidak terus-terusan diserang sebagai bagian dari dinasti politik, sebagai bocah karbitan, sebagai pengkhianat partai, dan lain sebagainya? Kenapa hanya capresnya saja yang diajak makan siang? Kenapa nggak sekalian sama cawapres masing-masing? Kan udah sepasang-sepasang, kok nggak komplit diundangnya? Apa susahnya sih ngumpulin 3 orang lagi? Mendatangkan Caimin, Pak Mahfud, dan Gibran itu kan gampang. Bukannya jadi lebih rame dan lebih nampak keakrabannya ya. Kalau semua pasangan capres-cawapres makan siang bersama presiden. Atau memang ada kekhawatiran bahwa kehadiran Gibran malah bakal menambah hujatan publik menjadi-jadi dan dinasti politik makin jadi nyata di mata publik. Di sini, sebagai rakyat, saya merasa berhak untuk mempertanyakan. Dulu Pak Jokowi dikenal dan dikagumi karena sering main catur dalam menghadapi para lawan politiknya. Dan Pak Jokowi selalu bisa mengendalikan semua lawan politiknya. Dalam arti, tidak mengubah aturan-aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku ya. Kalaupun ada keputusan pemerintah, maka itu adalah untuk menjaga keamanan rakyat. Seperti ketika pemerintah membubarkan FPI misalnya. Itu kan untuk kepentingan masyarakat. Keputusan itu disertai dengan rentetan alasan yang faktual dan logis ya. Antara lain ada alasan ketertiban, soal sweeping yang melanggar hukum, dan soal keterkaitan dengan tindak pidana terorisme. Bangsa dan negara yang jadi alasannya, tidak ada kepentingan pribadi dan keluarga. Itu dulu ya. Kalau sekarang kok berubah ya? Tidak lagi main catur, tapi kok seperti main kotor ya?
Pertama, tentunya dengan adanya putusan yang lolos lewat tangan pamannya Gibran di MK. Lalu malam sebelum pasangan Prabowo Gibran mendaftar ke KPU, mendadak banyak relawan Jokowi yang dipanggil ke istana. Kayak kasak kusuk jadinya ya. Entah agar besoknya acara pendaftaran berjalan meriah, atau para relawan juga diminta hadir di momen deklarasi setelah pendaftaran, di mana Gibran berpidato untuk pertama kalinya sebagai cawapres Prabowo. Pidato Gibran ini tentu mendapat pujian dari berbagai pihak. Prabowo sendiri bilang merasa kagum dengan pidato Gibran itu. Belakangan, ada bocoran dari media Tempo bahwa ada tim dari Jokowi yang membantu di balik pidato Gibran itu. Kita yang awam pun bisa mempertanyakan, permainan apa lagi ini? Apakah para pembantu presiden sekarang dikerahkan untuk membantu Gibran, membuat agar Gibran tidak tampak sekali karbitannya di mata publik? Apalagi Menkominfo yang sekarang kan ketua relawan Jokowi yang mendukung Prabowo, Gibran. Apakah Kominfo dikerahkan untuk membantu Gibran juga? Saya mempertanyakan ini karena ada satu bagian dari video media Tempo juga yang juga menyatakan bahwa Menkominfo diminta untuk memetakan media sosial buat kepentingan Gibran. Lalu kemarin ada berita dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik bahwa mereka menerima tekanan yang keras dari kekuasaan. Maksudnya terkait dengan melenggangnya Gibran jadi cawapres Prabowo. Artinya, ada keterpaksaan dari sisi para ketum parpol itu ya. Permainan politik yang kotor jadi makin terasa ya. Apalagi hari Senin siang ini, Presiden Jokowi dikabarkan mengumpulkan 197 penjabat kepala daerah di Istana Negara. Ini kok mencurigakan ya? Ya terus terang saya sangat curiga dengan langkah ini. Ingat ya, para penjabat kepala daerah ini kan yang dipilih langsung oleh Presiden Jokowi. Ya bisa disebut sebagai orang-orangnya Jokowi. Pengarahan macam apa yang diberikan kepada mereka? Ayo tebak. Kemudian muncul lagi berita mengenai pengarahan Presiden kepada para penjabat kepala daerah di istana. Katanya, Presiden Jokowi mewanti-wanti agar mereka tidak memihak dalam pemilu 2024. Walaupun beritanya begitu, tapi kok saya masih sangsi ya. Bawaannya tuh jadi curiga. Siapa yang bisa menjamin bahwa hanya itu yang disampaikan oleh Presiden kepada mereka? Itu kan yang di depan media. Kalau yang di belakang media bagaimana? Siapa yang tahu? Kalaupun memang hanya itu yang disampaikan oleh Presiden, apakah ini juga sekedar sebuah upaya untuk meredam isu dinasti politik dan lain-lain yang sekarang menyerang keluarga Jokowi? Banyak pertanyaannya, banyak sekali pertanyaan. Kemudian ada lagi berita baru. Usai acara makan siang bareng Presiden dengan para capres selesai, bahwa besok akan ada acara serupa untuk para cawapres. Nah, tapi mereka tidak bertemu dengan presiden, melainkan bertemu dengan wakil presiden Pak Ma'ruf Amin. Nah, ini kan malah makin nampak permainannya ya, makin terlihat bahwa Presiden Jokowi menghindari pertemuan dengan Gibran sebagai cawapres Prabowo, yang bisa jadi akan kita artikan sebagai upaya untuk yaitu menutupi isu dinasti politik, menutupi isu peran sang paman di MK, menutupi isu permintaan 3 periode yang asalnya menurut PDIP ternyata dari Jokowi sendiri, meredam serangan-serangan yang makin keras terhadap Gibran. Intinya, melindungi diri dan keluarga. Apakah memang begitu cara mainnya sekarang? Dulu kita dengan bangga menyebut kehebatan main catur ala Jokowi. Tapi sekarang, untuk sebuah permainan politik yang kotor, main di belakang layar, cawe-cawe yang melanggar aturan, demi meloloskan ambisi sang anak. Ya nggak mungkinlah kita dengan bangga menceritakan hal ini. Karena ini bisa jadi momen terkelam, tersuram, terburuk dalam sejarah demokrasi negara ini. Oke guys, kita lihat langkah apa lagi yang bakal dimainkan. Itulah permainan politik. Kura-kura memang juara.